Dikisahkan Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya karena memenuhi perintah Allah untuk menerima wahyu di Bukit Tur. Nabi Musa memerintahkan saudaranya yaitu Nabi Harun untuk menjaga umatnya. Namun, setelah Nabi Musa pergi, terjadi penyimpangan yang didalangi oleh Samiri. Namanya adalah Musa bin Sufar yang sebenarnya dia adalah orang munafik yang terlihat beriman. Dan di masa bayinya dia dirawat oleh Jibril. Dia makan dengan 3 jari Jibril. Jari pertama mengeluarkan susu, jari yang lain mengeluarkan mentega dan jari lainnya mengeluarkan madu. Dia dirawat oleh malaikat Jibril karena pada saat itu Fir'aun memberlakukan penyembelihan pada anak yang baru lahir. Hal itu lantaran ramalan bahwa orang yang menghancurkan kekuasaannya akan lahir di masa itu. Mendengar hal itu, banyak wanita yang menyelamatkan anaknya dengan berbagai cara seperti disembunyikan dalam liang, gua dan dihanyutkan di sungai. Samiri menyesatkan kaum dengan membuat patung sapi yang dapat bersuara layaknya sapi biasa. Kemudian dia menyatakan bahwa patung ini adalah sesembahan mereka. Sebagian dari Bani Israel mengikuti ucapan Samiri. Setelah kembali dari munajat kepada Allah, Nabi Musa marah, mengetahui penyimpangan yang terjadi pada kaumnya, dan menyangka bahwa Nabi Harun membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Namun ternyata Nabi Harun sudah mengingatkan mereka dengan lembut akan perbuatan mereka yang menyimpang, dan memerintahkan mereka untuk bertobat kepada Allah yang Maha Ulas Asih. Namun dengan lantangnya Bani Israel menyangkal nasihat Nabi Harun dengan berkata, kami tidak akan berhenti melakukan penyembahan ini hingga Nabi Musa datang kepada kami. Lalu bagaimana cara Samiri membuat sapi itu bisa bersuara seakan-akan memiliki nyawa? Sahabat Ibnu Abbas berkata, patung itu sama sekali tidak bisa bersuara. Sebenarnya itu hanya angin yang masuk dari dubur patung itu kemudian keluar dari mulutnya. Maka begitulah suara itu berasal. Jadi, Samiri membuat patung anak lembu dari emas dan membuat beberapa lubang dan rongga-rongga di dalam patung itu, hingga ketika angin bertiup mengenai patung itu, maka patung itu bersuara layaknya sapi yang hidup. Dari kisah lain, Samiri meletakkan debu yang diinjak oleh kuda malaikat Jibril. Debu itu dinilai memiliki keistimewaan. Setelah debu itu diletakkan di dalam perut patung sapi, bagian perut patung sapi yang mulanya terbuat dari emas berubah menjadi daging. Hal itulah yang membuat patung sapi bisa bersuara layaknya sapi biasa. Mengetahui bahwa dalang dari penyimpangan itu adalah Samiri, Nabi Musa berkata padanya, pergilah, karena dalam hidupmu akan mengatakan jangan sentuh. Dan hal itu pun nyata terjadi. Jika ada orang yang menyentuh Samiri, maka orang itu akan demam, begitu juga Samiri akan ikut demam. Bahkan Samiri akan berteriak jangan sentuh jika ada orang yang ingin menyentuhnya, karena takut dia juga akan merasakan kutukan itu.